Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video resume tentang komunikasi data. Oke, langsung saja. Resume komunikasi data. Oleh saya, Dwi Susanti. Pengertian dimulai dari komunikasi, yaitu proses timbal balik yang terjadi ketika ada pengirim yang memberikan suatu informasi melalui media transmisi yang akan diberikan kepada penerima. Selanjutnya, data bahan mentah yang akan dijadikan suatu informasi yang biasa kita berikan pada saat berkomunikasi. Lalu, komunikasi data adalah proses komunikasi yang secara khusus untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima melalui suatu media transmisi. Selanjutnya, komunikasi data jaringan komputer adalah proses pengiriman maupun penerimaan data yang dikirimkan dari suatu komputer ke piranti yang lainnya melalui suatu media transmisi. Selanjutnya, komponen komunikasi yang terdiri dari yang pertama, sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi seperti terminal komputer. Yang kedua, pengirim, suatu piranti yang kita gunakan untuk mengirimkan data. Selanjutnya, media transmisi adalah media yang digunakan untuk sarana atau alat pada proses pengiriman data. Keempat adalah penerima, suatu piranti yang digunakan untuk menerima data yang dikirimkan. Dan yang terakhir adalah protokol, aturan-aturan yang digunakan untuk menyelaraskan kegiatan komunikasi. Selanjutnya, sistem komunikasi. Ada dua sistem komunikasi. Yang pertama, sistem komunikasi offline dan online. Itu yang sistem komunikasi offline adalah suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data. Tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU, di mana data yang akan diproses dibaca oleh terminal, kemudian dengan menggunakan modem data tersebut dikirim melalui telekomunikasi. Dan peralatannya untuk sistem komunikasi offline yaitu pertama, terminal, suatu I/O device yang digunakan untuk mengirimkan data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Peralatan terminal ini seperti unit, disk drive, paper tape. Yang kedua, jalur komunikasi, fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan seperti telepon, graf, telefax. Yang ketiga adalah modem, adalah suatu alat yang mengalihkan data dari kode digital ke kode analog ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu sistem komunikasi online. Pada sistem komunikasi online, data yang dikirim melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh, langsung diproses oleh komputer pada saat kita membutuhkan. Sistem komunikasi online ini dapat berupa real-time system, batch processing system, time sharing system, distribute data processing system. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi data. Pertama, ada infrastruktur terestrial. Aksesnya menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun struktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi. Selanjutnya yaitu melalui satelit. Wilayah yang menggunakan satelit mampu mencakup wilayah yang lebih luas dan menjangkau sebuah lokasi yang tersembunyi. Selanjutnya, jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data atau jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Contohnya seperti LAN, WAN, MAN. Selanjutnya, topologi jaringan, yaitu merupakan cara untuk menghubungkan komputer atau terminal-terminal dalam suatu jaringan. Misalnya model dari topologi itu ada star, loop, ring, linear, bus. Selanjutnya ada transmisi, yaitu ada sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan gelombang elektromagnetik yang bervariasi secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Selanjutnya sinyal digital memuat seunit voltase yang ditransmisikan melalui media gawat. Nah, berikut adalah perbedaan antara analog dan digital. Untuk analog dirancang untuk suara atau voice, tidak efisien untuk data, banyak terdapat noise
dan kesalahan atau error, kecepatan relatif rendah, overheat tinggi. Untuk digital, dirancang untuk data dan suara, informasi discrete level, kecepatan tinggi, overheat rendah. Setiap sinyal digital dapat dikonversikan ke analog. Nah, selanjutnya ada teknologi telepon nirkabel. Yang pertama ada GSM, singkatan dari Global System for Mobile Communication, merupakan sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Keunggulannya yaitu kapasitas sistem lebih besar, sifatnya berstandar internasional, teknologi yang dapat mengantarkan suara, video, gambar, dan teks, keamanan sistem lebih baik, dan suara lebih jernih. Selanjutnya yaitu CDMA, singkatan dari Code Diffusion Multiple Access, yang merupakan teknik akses jamak berdasarkan teknik komunikasi spektrum pada kanal frekuensi dan waktu yang sama. Sinyal CDMA pada penerima dipisahkan dengan menggunakan sebuah korelator yang hanya melakukan proses pengumpulan spektrum sinyal. Selanjutnya keunggulannya CDMA yaitu hanya membutuhkan satu radio, biaya rendah bagi provider, memiliki proteksi dari penyadapan. Selanjutnya yaitu ada 3G dan 4G. Teknologi 3G dibagi menjadi GSM dan CDMA. 3G seiring disebut dengan mobile broadband karena unggulannya sebagai modem internet, sedangkan 4G merupakan kemajuan dari 3G dan HDSDPA. Meskipun sebenarnya 4G merupakan evolusi dari 3GPP dan Ultra Mobile Broadband. Selanjutnya yaitu Network Protocol and Communication. Yang pertama adalah message encoding, yaitu proses bagaimana sebuah data atau pemikiran yang disampaikan diubah dalam format tertentu yang dapat dikirimkan oleh penerima. Yang kedua ada message formatting encapsulation, memberikan format dalam pengiriman data agar sampai ke penerima. Harus ada pengirim dan penerima yang jelas. Selanjutnya ada message, ukuran data tertentu yang dapat diterima oleh penerima. Ini ada selanjutnya message timing, ada access method, lebih ke waktu yaitu ke kapan menerima pesan dan meresponnya, mengatur seberapa lama mengirim pesan dan mengirim balik atau respon. Selanjutnya ada flow control, seberapa besar data dikirim agar diterima oleh penerima, kemampuan dari pengirim agar dapat menyesuaikan kemampuan dari penerima. Selanjutnya ada respon timeout, batas waktu dari penerima merespon paket data yang dikirim, kemampuan ketika data dikirimkan dapat merespon. Selanjutnya ada message delivery option, ada unicast menyampaikan informasi atau pesan ke satu orang, multicast menyampaikan pesan atau informasi ke beberapa orang, dan terakhir broadcast menyampaikan informasi atau pesan ke banyak orang. Peran protokol, ada peran protokol yaitu bagaimana data akan diformat ke dalam bentuk tertentu dan mengatur format. Selanjutnya bagaimana data dikirimkan melalui jalan yang baik atau efisien. Selanjutnya mengatur bagaimana error ditampilkan. Terakhir mengatur kapan data dikirim, data diterima, dan memutuskan sambungan komunikasi. Selanjutnya interaksi protokol, ada application protokol, mengatur protokol di level aplikasi, contohnya BTP, POP, POP, STMF, IMAP, FTP, GC, DHCP, DNS, BGP. Selanjutnya ada transmission protokol, mengatur pengiriman data, selanjutnya TCP, UDP. Ketika ada internet protokol yang memformat segmen yang akan dikirimkan, mengatur jalan, contohnya IP, ICMP, HRP, OSPF. Yang keempat yaitu network access,
representasi dari media yang mengirim dan physical layer Ethernet LAN card, contohnya Ethernet device. Nah, berikut adalah video resume tentang komunikasi data. Ada kekurangannya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.